Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial pemrograman bahasa C di Windows. Setelah kita menginstal Visual Studio Code di komputer kita, maka kita langsung saja membuat file sederhana, yaitu menampilkan Hello World di terminal komputer kita. Ya, pada kali ini kita open folder saja, ya. Dan di sini saya telah menyediakan sebuah folder kosong, ya, yaitu Hello World di komputer kita. Untuk teman-teman semua yang menonton video ini, kalian bisa buat foldernya terlebih dahulu. Di sini saya select foldernya, dan ya, kita sudah masuk ke folder Hello World telah aktif di Visual Studio Code kita. Oke. Ya, oke. Setelah itu kita buka terminalnya. Dan di sini default dari terminal kita adalah Windows PowerShell. Bagi teman-teman yang ingin membuka command prompt, tinggal pilih saja di sini, ya. Di sini ada beberapa pilihan dan kita bisa buka command prompt. Oke. Dan di sini kita bisa cek terlebih dahulu GCC-nya apakah aktif ataukah tidak. Kalau misalkan apabila kalian membuka GCC di sini, lalu ada tampilan seperti ini, maka GCC-nya telah aktif. Oke. Setelah itu kita langsung saja buat new file, lalu kita tuliskan nama filenya adalah hello world.c. Oke, namun sebelum itu, untuk menghindari lupa dalam save atau menyimpan file, maka tinggal kalian aktifkan saja auto save-nya, yaitu dengan mengklik menu file lalu pilih auto save. Lalu secara otomatis nanti file yang akan kita tulis secara otomatis akan langsung tersimpan di komputer kita. Oke. Lalu dan setelah itu kalian bisa langsung membuat sebuah mengetik, ya, program sederhana Hello World. Yang pertama adalah mengetikkan preprocessornya, ya. Di sini kita ketikkan saja include stdio.h. Nah, apa fungsinya ini? Fungsinya ini adalah untuk meload atau membuka, ya, atau membuka fungsi-fungsi yang tersedia di file header ini, ya. .h ini merupakan sebuah file biasa, ya, file biasa seperti ini namun berekstensi .h, yang mana .h ini nanti fungsinya adalah untuk menyimpan fungsi-fungsi penting, ya, fungsi-fungsi penting atau tipe data penting yang akan digunakan. Pada kali ini stdio.h merupakan header bawaan dari instalasi kita, ya, instalasi main GW kita, maka tidak perlu khawatir lagi, ya. Di sini kita langsung bisa gunakan stdio.h. Dan fungsi apa sih yang kita gunakan di stdio.h adalah fungsi printf, ya, fungsi printf, yang mana fungsi printf ini adalah bertujuan untuk menampilkan sebuah karakter, menampilkan sebuah kata atau kalimat di terminal kita yang ada di sini. Oke. Dan setelah itu kita buat sebuah fungsi, ya, nanti kita akan belajar fungsi. Namun sebelum itu kita ketikkan saja fungsi main. Nah, fungsi main ini bertujuan sebagai identifikasi, ya, di komputer kita. Nanti komputer kita akan mencari fungsi main yang akan digunakan sebagai eksekusi yang pertama kali di program kita. Nah, ini penting. Kalau misalkan tidak ada fungsi main, maka program ini tidak akan berjalan. Oke. Nah, di sini kita akan tuliskan fungsi yang akan kita gunakan, yaitu fungsi printf, ya. Kita ketikkan saja, ya,
teks atau kalimat yang akan kita ingin tampilkan. Untuk teks atau kalimat atau kata, kalian bisa gunakan petik 2 ya, petik 2, dan untuk karakter itu petik 1 ya. Kita buat contoh untuk petik 2 terlebih dahulu ya, yaitu hello world, dan kita buat kita tambahkan karakter new line ya, karakter garis baru atau ya garis baru ya, supaya nanti kursor aktif kita, ini adalah kursor aktif yang ini nih, yang kedap-kedip ini nanti akan berada di line baru ya, di baris baru ya, untuk mempercantik saja tampilannya. Nah, setelah kita membuat sebuah kalimat, sebuah perintah di baris kode kita ya, setelah kita selesai menulis perintah baris kode kita, maka di C kita harus mengakhirinya dengan titik koma ya, sebelum kita memulai baris kode yang baru. Nah, oke, ini penting. Kalau misalkan ini titik koma tidak ada, maka ini akan menjadi error ya. Ini berlaku untuk baris perintah ya, baris perintah. Namun ini tidak berlaku untuk fungsi, makanya fungsi di sini tidak perlu titik koma. Oke. Ya, dan juga include tidak perlu titik koma, hanya untuk baris perintah dan beberapa hal lainnya saja. Oke, yang akan kita bahas nanti ke depannya. Oke, setelah itu ya, karena di sini adalah merupakan fungsi dengan tipe integer ya, maka kita harus mengembalikan sebuah nilai yang sama dengan tipe fungsi kita. Nggak perlu bingung ya, kita langsung to the point saja ya, return ya, kita kembalikan sebuah nilai yang sama dengan tipe data fungsi kita, yang fungsi main kita, yaitu return 0. Dan ini adalah default untuk fungsi main kita ya. Jadi defaultnya adalah ini. Jadi pada saat ini dihilangkan ya, bagian inilah ya, misalkan ini kode ya. Nah, bagian ini misalkan kalian sudah ketik kode semuanya, terus kita sudah ketikkan beberapa kode baris perintah di sini, maka kita return 0 sebagai tanda bahwa main itu berhasil dijalankan ya. Oke, kita kembalikan saja di sini. Oke, setelah itu setelah selesai menulis kode ya untuk menampilkan hello world, ini sudah save ya, maka kita bisa langsung saja di sini kita compile menggunakan compiler GCC. Oke, GCC kita bisa ketikkan, yaitu GCC spasi hello world .c, lalu kita ketikkan outputnya ya, ketikkan file outputnya. Apa file outputnya? Terserah kita ya. Di sini saya tulis saja hello world.exe. Oke. Lalu di sini akan muncul hello world.exe ya, yang mengatakan bahwa compiler kita telah berhasil untuk membuat executable file. Dan setelah sudah berhasil, maka kita langsung saja oke, mohon maaf ya. Oke, nah di sini kita ketikkan hello world.exe, lalu secara otomatis akan muncul hello world, dan ini merupakan baris baru ya, baris baru. Jika misalkan strip n nya ini dihilangkan ya, jika kita strip n ini dihilangkan, coba kita compile lagi, lalu kita run lagi ya,
kita run lagi executable file kita, maka baris baru yang tadi ada ya akan hilang ya. Ini merupakan karakter untuk menandakan bahwa baris baru ya ditambahkan di sini. Oke, mungkin itu saja tutorial kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.